Dari batang tebu segar yang baru dipanen, hingga menjadi kristal manis yang siap mewarnai hidup kita. Sebelum masa panen dimulai, petani sering memakan daun kering dan bagian atas tebu. Tujuannya bukan untuk merusak tanaman, melainkan untuk membersihkan daun dan serangga, sehingga proses panen lebih cepat dan efisien. Namun, karena pembakaran menghasilkan asap dan emisi berbahaya, metode ini kini sangat dibatasi. Banyak petani beralih ke panen tebu segar menggunakan mesin moden. Cara yang lebih ramah lingkungan dan kini menjadi standar baru. Mesin pemanen tebu dirancang dengan presisi tinggi, memotong batang dekat permukaan tanah tanpa merusak akar, agar tanaman bisa tumbuh kembali. Pisau berputar cepat memotong batang, sementara kipas dan sistem pemisah otomatis menyingkirkan daun. Batang-batang besi kemudian dicacah menjadi potongan pendek dan dikumpulkan di bak belakang mesin. Satu mesin dapat memanen 80-120 ton tebu per jam, setara kerja puluhan pekerja manual. Setelah dipanen, tebu segar segera dimuat ke truk dan diangkut ke pabrik agar kadar gula tetap optimal. Setiap truk diperiksa di laboratorium untuk mengetahui kadar gula. Tebu kemudian dicuci menggunakan semprotan air bertekanan tinggi, menghilangkan tanah dan kotoran agar mesin penggiling tidak rusak dan kualitas tebu terjaga. Batang-batang tebu dipotong kecil, lalu digiling dengan logam besar untuk mengekstrak jus tebu mentah. Ampas kering yang tersisa disebut bagas, tidak dibuang, tetapi digunakan kembali sebagai bahan bakar atau bahan baku produk ramah lingkungan seperti piring, gelas, dan kertas biodegradable. Dari ampas jadi produk ramah lingkungan, bagas dibersihkan, digiling, lalu dimasak dengan suhu tinggi. Bubut hasilnya dicetak dalam cetakan logam panas berbentuk piring, mangkuk atau wadah makanan, kemudian dikeringkan dan diberi lapisan lilin alami tahan air. Produk akhir ini biodegradable dalam 60-90 hari, jauh lebih ramah lingkungan dibanding plastik yang butuh ratusan tahun untuk terurai. Jus tebu mentah masih mengandung kotoran halus, sehingga ditambahkan kapur untuk mengikat kotoran dan menjernihkan cairan. Kemudian, jus masuk ke sistem penguapan bertingkat, di mana air diuapkan pada suhu 70 hingga 150 derajat Celcius, hingga terbentuk sirup kental berwarna kuning keemasan. Sirup ini lalu didinginkan perlahan dan ditambahkan kristal bibit gula, sehingga terbentuk kristal gula. Campuran tersebut disentrifugasi
untuk memisahkan molase tetes tebu dari kristal gula. Gula coklat masih mengandung 3 hingga 5% molase alami. Itulah yang memberinya warna dan aroma karamel. Sedangkan gula putih telah dimurnikan hingga 99,9% sukrosa murni, manis dan berwarna terang. Setelah disentrifugasi, kristal gula dikeringkan hingga benar-benar bebas kelembapan. Gula kemudian dilarutkan kembali, disaring melalui pasir, kerikil dan karbon aktif untuk memutihkan warnanya. Lalu dikristalkan ulang menjadi gula putih murni. Selanjutnya, gula dikemas otomatis dalam kantong plastik atau kertas, ditimbang presisi, disegel panas, melewati detektor logam, diberi kode produksi, lalu dimasukkan ke dalam kardus besar untuk distribusi. Terima kasih telah ikut menjelajah rasa bersama kami hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe, serta saksikan episode-episode seru lainnya yang penuh pengetahuan dan inspirasi.